Ya baik pemirsa, untuk menanggapi penjelasan narasumber yang sudah kami ketengahkan, di studio telah hadir Rektor Unimuda Sorong, Dr. Rustam Aji, pengamat publik Ari Purnomo, dan Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua Yeremias Gemenov, sehingga kita tanyakan saja pendapat mereka. Nah, pertama Pak Rustam, bagaimana tanggap Bapak soal reformasi birokrasi, pelaksanaan otonomi daerah, dan makna demokrasi dari rakyat untuk rakyat? Silakan Bapak. Ya, terima kasih CWM. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya pribadi maupun secara institusi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-12 CWM Sorong. Semoga ke depan dapat lebih berkiprah, bermanfaat untuk masyarakat, dan senantiasa menampilkan hal-hal yang berbeda. Jadi CWM ini harus menampilkan, tadi sudah Bung Poli sudah ada komen itu tadi, bahwa memperhatikan kearifan lokal, jadi berbeda ya. Jadi jangan ikut-ikut televisi yang ada di Jakarta, di Surabaya maupun di mana-mana, tampilkan sesuatu yang beda. Kata kuncinya kalau beda itu belum tentu hebat, tapi kalau yang hebat pasti beda. Jadi ini sangat penting, dan di sini merupakan ladang yang sangat subur untuk kita menampilkan hal-hal yang berbeda. Ya, saudara-saudara kita dari anak-anak negeri, anak-anak Papua ini luar biasa mereka. Tinggal bagaimana kita mengekspor, tinggal bagaimana kita memunculkan mereka, ya, sehingga kita bisa memproduksi hal-hal yang berbeda. Jadi CWM ini sebuah lembaga yang sangat strategis. Saya bisa umpamakan ya, terlalu banyak orang ya secara pribadi maupun institusi memerlukan sesuatu, dia perlu sesuatu, dan banyak juga secara pribadi maupun institusi ingin memberikan sesuatu. Nah, CWM ini adalah menjadi jembatannya. Jadi ada dari pulau yang perlu sesuatu, pulau yang satu ternyata banyak sesuatu. Nah, CWM ini adalah perahu yang menuju pulau impian. Jadi sangat strategis ya. Jadi pesan saya di tahun yang ke-13 ya, mulai besok ya. Mulai besok kan sudah melangkah yang ke-13 ya. Jadi senantiasa tim ini tiap hari mendiskusikan hal-hal yang baru, mendiskusikan hal-hal yang mengandung inovasi-inovasi yang berbeda, yang unik, yang berbeda, yang unik. Nah, nanti setelah itu perhatikan apa yang terjadi. Boleh jadi justru dari Jakarta akan mengambil tayangan-tayangan dari CWM, ya, bahkan bukan hanya dari Jakarta, boleh jadi dari negara lain bisa mengambil sebagai acuan. Ini menarik, dan di sini sangat memungkinkan. Ya, di sini sangat memungkinkan. Nah, ini tantangan bagi CWM, dan tentu juga sebagai media sekarang perubahan IT ini yang betul-betul sangat cepat, dari detik ke detik senantiasa berubah. Ini jangan kita tidak mau mengikuti perubahan, nanti kita akan tergilas oleh perubahan. Jadi dengan maraknya media sosial ya, nah kita harus ikuti. Jadi CWM juga harus di-channelkan ke mungkin ke, saya lihat sudah ada ke YouTube ya. Nah, demikian juga mungkin anak-anak muda kan juga main di Facebook, main di Instagram. Nah, ini CWM jangan ketinggalan ini. Nah,
Di samping juga siaran-siaran yang seperti ini. Jadi tidak boleh ketinggalan, dan pesan saya memang will be different. Jadi kita harus menunjukkan yang berbeda. Nah, nanti akan jadi acuan, dan di sini sangat memungkinkan. Kita harus senantiasa optimis. Di tanah Papua ini bagaikan ladang yang sangat subur untuk kita berkreasi, untuk kita berinovasi. Ya, syaratnya yang pertama kita harus punya optimisme. Jangan belum apa-apa sudah bilang kalau di Papua ini kita orang tidak bisa bikin apa-apa. Ya Tuhan nanti ikuti apa yang kita bicara. Tetapi kita dengan di sini merupakan ladang yang sangat subur untuk kita berkreasi, ladang yang sangat subur untuk kita berinovasi. Maka CWM akan menjadi jaya di kemudian hari. Nah, untuk menanggapi tadi yang Ade sampaikan itu, ya saya pada acara-acara baik yudisium, karena saya di kampus ya, yudisium maupun wisuda, saya selalu pesankan begini, untuk anak-anak sarjana, ya, suku apapun, agama apapun, saya tidak khawatir, saya tidak mengkhawatirkan kemampuan mereka di bidang akademik. Ya. Karena nanti kalau mereka bekerja di masyarakat, itu mereka akan berkembang sendiri. Tetapi yang kita khawatirkan adalah dari sisi adab mereka, ya, soft skill mereka. Ini yang kita khawatirkan. Nah, ternyata yang dikhawatirkan oleh masyarakat, ya biasa pejabat dan sebagainya, dari sisi akademik mereka sangat cerdas, tetapi orang Papua bilang, nah ternyata dari sisi adab, jadi harus dengar-dengar, harus bisa menghormati orang tua, harus bisa kita harus menghormati sesama dan sebagainya. Ini ya kejujuran, ini menjadi sangat penting sekali, sangat penting nanti mereka di masyarakat. Tentu dengan soft skill kan ada tadi Bupati Maibrat sudah sampaikan. Maibrat saya amati ini salah satu suku yang punya optimisme tinggi mereka. Nah, Pak Bupati tadi sampaikan juga bahwa mereka dengan difasilitasi jalan, infrastruktur dasar, mereka akan berkembang. Memang mereka punya semangat juang, mereka punya semangat untuk belajar luar biasa. Kita harus akui. Demikian juga kita punya saudara-saudara anak Papua ini ya, luar biasa. Saya memahami betul Pak Ketua, karena saya 51 tahun di tanah Papua ya. Jadi saya bahkan sekolah di Papua, jadi saya paham betul. Jadi mereka ini adalah anak-anak kita ini adalah ya, sumber daya yang luar biasa. Namun ya kita harus senantiasa jaga mereka dengan adab-adab ini ya. Ada soft skill. Jadi untuk kecakapan akademis itu kita tidak ragu lah. Kalau guru sudah sarjana nanti ke kampung pasti dia akan bisa mengajar. Tetapi guru yang bertanggung jawab, kalau jam 8 sudah datang, nah itu bukan masalah kecakapan akademis, tetapi dia menyangkut soft skill, dia menyangkut adab, bagaimana tanggung jawab juga kepada Tuhannya ya. Nah, tadi saya mengamati tadi pernyataan dari Pak Bupati Maibrat ya dengan Wakil Bupati Sorong Selatan, itu menarik sekali itu ya. Apa yang disampaikan itu salah satu fungsi pemerintahan itu empowering, pemberdayaan masyarakat. Mungkin di pemerintahan ke depan ini mungkin harus sudah dimulai. Jadi masyarakat jangan terima proyek, dikirimi proyek yang kerja PU, yang kerja pemborong tertentu, terus nanti masyarakat tinggal nonton, habis itu diserahkan. Nah ini mengajari masyarakat selamanya sampai kiamat menjadi penonton, bukan pemain. Nah, harus dimulai, masyarakat harus diajari, ya, walaupun ini ya memerlukan proses, tidak apa-apa, ya sedikit demi sedikit. Dijadikan mereka harap supaya menjadi penonton, menjadi pemain ya. Kalau sudah jadi pemain Pak Ketua, nanti lama-lama mereka jadi petarung yang hebat ya. Dan itu memang harus dimulai. Kita tidak bisa menyuruh orang belajar berenang baru kita
tidak siapkan air untuk mereka berenang ya. Mungkin itu sementara dari saya ya. Terima kasih. Ya. Ya, baik, kalau dari Pak Ari sendiri bagaimana nih Bapak melihat pelaksanaan otonomi daerah dan makna demokrasi, apakah sudah menyentuh tuntutan layanan publik atau belum? Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun untuk CWM yang ke-12 sebagai sumber informasi di Kota Sorong ini yang cukup baik untuk masyarakat semuanya. Pertama-tama, karena saya kebetulan basicnya adalah di pemerintahan, saya akan melihatnya perjalanan otonomi daerah dan otonomi khususnya di Papua. Kemudian juga ini kebetulan berakhirnya beberapa kepala daerah yang ada di kabupaten kota yang ada di Papua Barat. Jadi saya menilainya dari tata kelola pemerintahan. Sebenarnya Presiden kita Pak Joko Widodo semenjak pertama kali pemerintahannya sangat konsentrasi kepada bagaimana penerapan reformasi birokrasi. Ini semuanya sudah diatur oleh Kemenpan RB, bagaimana reformasi birokrasi itu diterapkan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Namun kalau kita lihat saat ini penilaian reformasi birokrasi yang ada di Papua Barat dari provinsi maupun kabupaten kotanya itu masih sekarang kalau nilainya adalah C. Ya, jadi grade yang terbaik itu A, B, kemudian C. Nah, ini artinya reformasi birokrasi yang ada di Papua Barat di seluruh kabupaten kota dan provinsinya sendiri itu belum berjalan dengan baik. Sebenarnya kalau kita berbicara lebih panjang tentang reformasi birokrasi itu sudah diatur di Kemenpan RB, tinggal diikuti saja, kemudian dijalankan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Kalau saya detailkan lebih rinci lagi akan panjang waktunya, tidak cukup di sini. Namun yang jelas butuh komitmen yang tinggi untuk pemerintah daerah atau kepala daerah untuk melaksanakan itu. Apa fungsinya reformasi birokrasi bisa dilaksanakan agar bagaimana kaitannya dengan kondisi pembangunan di daerah. Ketika reformasi birokrasi dijalankan dengan baik, otomatis pelayanan publik juga bisa berjalan dengan baik karena di situ akan terjadi merit system. Kemudian yang kita inginkan saat ini adalah transparansi, akuntabilitas di pemerintahan itu berjalan. Itu yang harus dilakukan oleh kaitannya ketika ini dijalankan oleh pemerintahan, tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, otomatis pembangunan atau masyarakat juga dapat merasakan dengan baik pembangunan itu. Kemajuan daerah juga diukur dari situ. Yang kedua adalah bagaimana pelayanan publik atau pelayanan terhadap masyarakat ini bisa berjalan dengan baik. Sekarang sudah eranya teknologi informasi. Bagaimana pemerintah daerah menerapkan teknologi informasi di sektor-sektor pelayanan publiknya. Kalau saat ini, kalau kita bilang di daerah belum siap, tapi pada kenyataannya sekarang saja di dunia bisnis itu sudah banyak dilakukan. Misalnya apalagi ketika masa pandemi kemarin orang tidak perlu ke toko swalayan atau ke mall untuk bisa berbelanja, bisa lewat di rumah saja sudah bisa barang datang sendiri. Kalau sekarang lewat satu aplikasi, jarak dan waktu sudah tidak menentukan, orang tidak harus ke fisik melihat barang fisik dan berangkat membeli, cukup dari rumah barangnya datang sendiri, dan itu aplikasi. Jika ini bisa diterapkan di dalam pemerintahan, mau bikin surat menyurat dan sebagainya, orang nggak perlu ke kantor, kemudian cukup di rumah saja bisa datang sendiri, itu lebih baik. Dan sehingga ini mengakibatkan efektivitas dan efisiensi daripada pemerintahan itu bisa lebih ditingkatkan atau dijalankan. Itu juga mengakibatkan bahwa pemerintahan good governance itu bisa diterapkan. Mungkin itu saja yang karena waktu juga itu saja dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti mungkin di segmen berikutnya kita lebih dalam lagi menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Ari. Kita lanjut ke Pak Jemenop. Apakah penjabaran otonomi daerah termasuk otonomi khusus sudah berpihak kepada hak-hak masyarakat adat atau belum?
Silakan Bapak. Ya, baik. Jadi di dalam pengamatan saya selaku tokoh masyarakat, ya, yang melihat bagaimana implementasi Undang-Undang Otsus dan juga Undang-Undang Otonomi Daerah, atau otonom konvensional dan otonom khusus atau spesifik. Sebelumnya saya pribadi dan mewakili lembaga menyampaikan selamat ulang tahun CWM Channel yang ke-12. Semoga tetap menjadi media visual yang berkemajuan, menampilkan berita-berita yang berimbang, transparan, inovasi, edukasi, tetapi juga menghibur. Ya, jadi perjalanan dua peraturan perundangan ya, dari 99 kita tiba di 2021. Jadi amatan kami di situ ya belum terjadi evaluasi pelaksanaannya dari otonomi daerah ya, otonomi konvensional. Kita sekarang tiba di penghujung, ini tahun otonomi khusus. Jadi memang kita harus bisa beda bila mana otonomi daerah konvensional dan otonomi khusus. Ya, di dalam pelaksanaan sekarang ya kita masyarakat Papua rata-rata itu juga bingung, kita ini ada di dalam situasi mana. Kalau keadaan itu keadaan khusus, kenapa kita biasa-biasa saja? Ya, jadi tidak ada langkah-langkah, katakanlah keberanian spesialisasi daripada para pejabat. Tadi saya lihat juga di sana ada. Ya, jadi itu yang kita mau memberikan amatan. Ya, para pejabat itu menyelenggarakan pemerintahan juga harus transparan. Ini kita pakai. Ya, katakanlah kalau uang ya, kita bicara uang aja transparan. Ini uang otsus otonomi daerah kah atau uang otsus? Ya, karena kita orang Papua ya secara khusus itu menjadi warga negara istimewa. Ya, jadi dilaksanakan oleh dua peraturan perundangan, double engine. Ya, kalau kita pakai mesin itu double engine, artinya kita harus maju lebih cepat. Karena ada pakai dua mesin atau dua alat. Alat otonomi daerah dan alat otonomi khusus. Ya, fakta sekarang kan kita masih banyak yang terkapar. Tadi dijelaskan oleh Pak Wakil Bupati Sorong Selatan ya, betul. Jadi memang ada sekian indikator itu di kampung. Ya, yang saya ada di kota juga saya ketemu indikator itu masih ada di dalam kota ini. Orang di dalam kota ini masih ada makan satu hari cuma satu kali. Ya, makan sehari sekali aja. Ya, itu masih ada. Artinya kita masih ada di dalam daerah. Ya, kemiskinan. Dengan demikian, ya orang asli Papua itu secara hakiki ya itu belum merasakan ya bagaimana ya, penyelenggaraan atau tata kelola ya, otonomi daerah maupun ya otonomi khusus itu sendiri ya. Jadi kami berharap dengan kemajuan pembangunan secara keseluruhan ya. Kemarin hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini kita bisa lebih lebih speed ya, lebih kencang dan lebih cepat lagi ya di dalam rangka meretas dan ikut menuntaskan ya problematika orang asli Papua ya. Setuju Pak Rektor ya, Pak Rektor Unimuda, memang banyak juga sempat saya juga berikan sosialisasi di sekolahnya Pak Rustam, itu banyak anak-anak Papua yang berminat, ada sekolah banyak di sana ya. Mereka ya rata-rata baik ya, karena nanti keluar mereka jadi guru. Ya, masalah adat istiadat itu ya ikut mempengaruhi, jadi silent ya. Jadi dia memberikan efek silent. Padahal anaknya mampu, orangnya cakep ya. Tetapi efek silent dari adat istiadat itu juga mempengaruhi. Jadi kadang-kala membuat orang asli Papua itu berada dalam suatu situasi pilihan opsi. Ya, dia mau pakai peraturan konvensional atau mau pakai peraturan adat. Nah, ini terjemahannya harus bisa dibuat peraturan perundangan sehingga masyarakat itu betul-betul kokoh. Saya ambil contoh begini, kalau perkawinan ya, ada perkawinan adat, itu memaksa orang kalau dia belum lunas mas kawin, ya dia belum bisa perkawinan ke gereja. Ya, bahkan peningkatan itu taraf hidupnya dari gereja ke catatan sipil. Karena problematik tadi ya, silent effect oleh hukum adat itu. Ya, itu yang jadi problemnya. Mudah-mudahan ke depan ya bisa dibuat peraturan-peraturan perundangan yang lebih kuat dan lebih transparan. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Saya, Ari Wijayanti, Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong, mengucapkan selamat hari jadi kepada CEM yang ke-12 tahun. Semoga selalu eksis dan tetap memberikan yang terbaik. Saya, Dr. Ferdinand Risamasu, SE, MSc, AGR, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada CWM Channel yang ke-12 tahun. Semoga CWM dapat menjadi penyiar lokal yang tetap eksis dan tetap memberikan tampilan yang terbaik.